Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Amelia, NIM 205106015, Prodi Pendidikan Jasmani angkatan 2020 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen penjasa orkes. Hakikat manajemen olahraga. A. Pengertian manajemen. Terdapat beberapa pengertian umum tentang manajemen yang disampaikan oleh beberapa ahli dari Catherine M. Bartol dan David C. Martin yang dikutip oleh A.M. Kadarman S.J. dan Yusuf Udaya tahun 1995 memberikan formulasi bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu merencanakan atau planning, mengorganisasi organizing, memimpin leading, dan mengendalikan controlling. Dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Sedangkan dari Stoner, sebagaimana dikutip oleh T. Handi Handoko tahun 1995, mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, B. Filsafat manajemen. Berbagai teori manajemen berdasar pada filsafat antara lain filsafat idealisme, filsafat realisme, filsafat neothomisme, filsafat pragmatisme, dan filsafat eksistensialisme. Filsafat idealisme yaitu suatu keadaan yang amat sempurna yang menjadi pola dari segala sesuatu yang kita dapati di dunia ini. Filsafat realisme yaitu dunia ini dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah. Lalu filsafat neothomisme, kenyataan itu rasio, keadaan, dan Tuhan, sedangkan kebenaran adalah institusi segala sesuatu yang masuk akal dan yang diwahyukan Tuhan. Lalu filsafat pragmatisme yaitu pengalaman dan segala sesuatu yang dapat dilihat dari pendapat umum. Yang terakhir, filsafat eksistensialisme yaitu kenyataan adalah eksistensi atau keadaan yang menyerupai itu. Kebenaran adalah pendapat yang sejalan dengan pandangan pribadi seseorang. C. Praktik manajemen. Aplikasi dari filsafat melahirkan beberapa tahapan penerapan manajemen sebagaimana yang diungkapkan oleh George R. Terry. Membagi tahapan praktik manajemen antara lain manajemen partisipasi, ada 5, yaitu manajemen berdasarkan hasil atau result of management. Yang kedua, manajemen memperkaya pekerjaan atau job of enrichment. Yang ketiga, manajemen prioritas produktivitas. Yang keempat, manajemen berdasarkan kemungkinan contingency of management, dan yang terakhir, manajemen pemanfaatan konflik. Sementara itu, Odiorne membagi praktik manajemen dengan beberapa tahapan, yaitu manajemen memaksa tahun 1920-an dan 1930-an. Lalu yang kedua, manajemen mementingkan hubungan kemanusiaan tahun 1940-an, manajemen menggunakan tekanan 1950-an, dan manajemen menurut keadaan 1960-an. Bennett Silalahi membagi praktik manajemen menjadi 5 tahapan, antara lain manajemen teknologis, manajemen administratif, manajemen sistem kemanusiaan, manajemen ilmiah, dan manajemen sasaran dan hasil. Lalu D. Klarifikasi konsep. Sebenarnya tidak ada perbedaan pengertian antara istilah administrasi dan manajemen. Namun, tampak adanya kesamaan seperti yang dipaparkan oleh Robin, yaitu administrasi adalah suatu proses yang universal mengenai pelaksanaan aktivitas yang tuntas dan efisien oleh dan melalui orang lain. Inti proses administrasi dicapai pelaksanaan kegiatan secara efisien dan mencapai tujuannya. Lalu yang E, proses manajemen. Dari sudut pandang yang berbeda, kita dapat
memformulasikan definisi administrasi atau manajemen yang berbeda. Manajemen itu tidak lain adalah proses kelangsungan fungsi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Selanjutnya, perilaku organisasi dalam manajemen olahraga. Perilaku organisasi merupakan titik temu antara perilaku manusia yang saling berinteraksi di dalam sebuah organisasi. Perilaku organisasi memfokuskan diri kepada perilaku di dalam organisasi dan seperangkat prestasi dan variabel mengenal sikap yang sempit dan para pegawai dan kepuasan kerja adalah yang banyak diperhatikan. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas. Dapat disimpulkan, perilaku organisasi adalah suatu hal yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia. Perilaku organisasi merupakan titik temu antara perilaku manusia yang saling berinteraksi di dalam sebuah organisasi itu sendiri. Akan tetapi, keduanya tetap diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif dalam hal mempelajari perilaku individual, karena organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang G, pengaruh perilaku dalam organisasi. Sebuah organisasi besar dapat dikatakan sukses dan menjalankan sebuah proses produksi dan jasa tentunya tidak lepas dari kepiawaian dari manajer atau pimpinan puncak dan jasa. Tentunya tidak lepas dari kepiawaian dari manajer atau pimpinan puncak yang mendesain organisasi tersebut ke arah sebuah keefektifan kinerja dengan mempertimbangkan unsur-unsur dan potensi-potensi yang dimiliki oleh individu-individu tersebut. Keefektifan adalah penilaian yang dibuat secara individu sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Keefektifan itu terdiri dari 3 perspektif, yaitu keefektifan individual, keefektifan kelompok, dan keefektifan organisasi. Keefektifan individual, yaitu perspektif ini menekankan pelaksanaan tugas dari pekerja atau organisasi. Keefektifan kelompok, perspektif ini adalah jumlah sumbangan dari anggotanya. Lalu yang terakhir, keefektifan organisasi. Perspektif keefektifan organisasi adalah keefektifan individu dan kelompok. Hubungan ketiga keefektifan ini bahwa keefektifan kelompok tergantung pada keefektifan individu dan keefektifan organisasi tergantung pada keefektifan kelompok. Lalu, sedangkan si Chen mengidentifikasi ada 4 tipe asumsi manajemen SDM dalam organisasi, yaitu manusia rasional ekonomi. Asumsi model ini adalah bahwa orang mengevaluasi berbagai tindakan dan memilih yang potensial memberikan manfaat maksimal. Yang kedua, manusia sosial. Karyawan termotivasi pada kebutuhan sosial melalui hubungan dengan orang lain. Lalu, manusia yang mengaktualkan diri. Manusia memotivasi dan mengontrol diri untuk mendorong mereka bekerja. Lalu, yang terakhir, manusia bersifat kompleks dan selalu berubah. Maksudnya itu, karyawan bisa saja mengadopsi motif baru berkat pengalaman mereka. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku pada efektivitas organisasi. Perilaku atau aktivitas pada individu tidak timbul dengan sendirinya. Jadi, kontrol perilaku ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang bersangkutan. Karakteristik perilaku.
Yang pertama, perilaku adalah perkataan dan perbuatan individu. Kedua, perilaku mempunyai satu atau lebih dimensi yang dapat diukur. Ketiga, perilaku dapat diobservasi, dijelaskan, direkam oleh orang lain atau orang yang terlibat dalam perilaku tersebut. 4. Perilaku mempengaruhi lingkungan. Baru 5. Perilaku dipengaruhi oleh lingkungan. Keenam, perilaku bisa tampak atau tidak tampak. Lalu, pendekatan untuk memahami perilaku, yaitu pertama, penekanan. Pendekatan kognitif menekankan mental internal seperti berpikir dan menimbang. Kedua, penyebab timbulnya perilaku. Pendekatan kognitif perilaku dikatakan timbul dari ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian pada struktur kognitif yang dapat dihasilkan dari persepsi tentang lingkungan. Yang ketiga, proses. Pendekatan kognitif menyatukan bahwa pengetahuan dan pengalaman adalah proses mental yang saling menyempurnakan dengan struktur kognisi yang ada. Yang keempat, kepentingan masa lalu dalam menentukan perilaku. Pendekatan kognitif tidak memperhitungkan masa lalu atau ahistorik. Kelima, tingkat dari kesadaran. Dalam pendekatan kognitif memang ada aneka ragam tingkatan kesadaran, tetapi dalam kegiatan mental yang sadar seperti mengetahui, berpikir, dan memahami dipertimbangkan sangat baik. Lalu yang terakhir, data. Dalam pendekatan kognitif, data atau sikap, nilai, pengertian, dan pengharapan pada dasarnya dikumpulkan lewat survei dan kuesioner. Yang H. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat dan pemahaman atas informasi dari suatu unit. Jadi komunikasi adalah satu usaha praktik dalam mempersatukan pendapat, ide-ide, persamaan pengertian dan persatuan. Kelompok aktivitas komunikasi memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Lalu organisasi merupakan salah satu konteks penting dalam komunikasi. Dalam pengertian yang luas, komunikasi adalah suatu sumber dan perluasan dari imajinasi dalam bentuk yang didapati, dipelajari, dan dibagi bersama. Lalu, pengertiannya dari komunikasi organisasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Yang I. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam berbagai bentuk aktivitas. Menurut Robbins yang dikutip Ambarita, ada 4 fungsi komunikasi yang dapat mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Yang pertama, yang A, komunikasi berfungsi sebagai pengendali perilaku anggota. Fungsi ini berjalan jika anggota diwajibkan untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan tugas kewajiban anggota dalam organisasi. Lalu, komunikasi berfungsi sebagai pengendali perilaku anggota. Fungsi ini berjalan jika anggota diwajibkan untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan tugas kewajiban anggota dalam organisasi. Baru yang ketiga, komunikasi berperan sebagai pengungkapan emosi. Fungsi ini berperan ketika kelompok kerja bawahan menjadi sumber pertama dalam interaksi sosial. Lalu yang terakhir, komunikasi berperan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, di mana komunikasi memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dalam penyajian data guna mengendalikan dan menilai berbagai alternatif keputusan. Lalu menurut Senjaja, dalam suatu organisasi, baik yang berorientasi komersial maupun sosial, komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut akan melibatkan 4 fungsi, yaitu fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi atau information processing system.
Lalu fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Selanjutnya, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Lalu, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Jadi komunikasi berperan aktif dalam seluruh aspek organisasi, karena dengan komunikasi yang jelas, pekerjaan dapat dilakukan dengan maksimal. Menurut Stern, dalam sebuah organisasi, peran komunikasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu peran antar pribadi atau interpersonal role, peran informational role, dan peran keputusan. Peran antar pribadi yaitu manajer sebagai pemimpin organisasi yang berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, dan rekan kerja. Lalu peran informasi yaitu manajer mencari informasi dari rekan, karyawan, dan kontak-kontak pribadi lain tentang segala hal yang mungkin mempengaruhi pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Ketiga, peran keputusan. Keputusan yang diambil dari manajer dibuat secara pribadi, tetapi akan didasarkan pada informasi yang telah dikomunikasikan kepada manajer. Lalu, senada dengan pendapat di atas, Robbins mengatakan komunikasi menjalankan 4 fungsi utama dalam organisasi atau perusahaan, yaitu pengendalian. Fungsi komunikasi untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Lalu motivasi. Komunikasi memperkuat motivasi dengan menjelaskan kepada pegawai apa yang harus dilakukannya. Lalu pengungkapan emosi. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok atau organisasi merupakan mekanisme fundamental di mana para anggota menunjukkan kekecewaan dan kepuasan. Lalu yang terakhir, informasi. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan dan kelompok untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data guna untuk mengenali dan mengevaluasi pilihan alternatif. Jadi model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Di sini ada beberapa hambatan terhadap komunikasi yang efektif, yaitu komunikator menggunakan bahasa yang sukar dipahami, perbedaan persepsi akibat latar belakang yang berbeda, terjemahan yang salah, kegaduhan, reaksi emosional, gangguan fisik, semantik dan belum berbudaya baca dan tulis juga budaya diam, kecurigaan, teknik bertanya yang buruk dan teknik menjawab yang buruk, tidak jujur dan tertutup, deskriptif, kurang dewasa dan tidak respek, tidak menguasai materi, kurang persiapan, dan kebiasaan menjadi pembicara dan pendengar yang buruk. Permasalahan proses komunikasi dapat muncul pada tingkat individu, kelompok maupun organisasi, sesuai juga dengan pendapat dari Ambarita. Beberapa hambatan utama dalam komunikasi yang efektif adalah dalam menilai sumber penyaringan, tekanan waktu, mendengar secara selektif, masalah bahasa kelompok, perbedaan kerangka acuan, beban komunikasi yang berlebihan, dan keadaan membela diri. Sini ada cara mengatasi hambatan-hambatan komunikasi, yaitu komunikasi yang efektif tergantung pada kualitas dari proses komunikasi yang baik pada tingkat individu maupun pada tingkat organisasi. Memperbaiki komunikasi dalam organisasi berkaitan dengan melakukan proses yang akurat, mulai dari proses penyampaian pesan, penguraian, dan umpan balik pada tingkat komunikasi antar pribadi, dan pada tingkat organisasi menciptakan dan memonitor saluran komunikasi yang tepat. Beberapa cara dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Di sini ada 7, yaitu meningkatkan umpan balik. Kesalahpahaman dapat dikurangi jika proses umpan balik dilakukan dengan baik. Yang kedua, empati. Empati pada dasarnya merupakan komunikasi yang dilakukan berorientasi pada penerima.
Yang ketiga, pengulangan. Cara yang efektif untuk meningkatkan efektivitas komunikasi adalah mengulangi pesan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sederhana. Bahasa yang kompleks, istilah-istilah teknis dan jargon menyebabkan komunikasi sulit dipahami oleh pendengar atau penerima. Yang kelima, penentuan waktu yang efektif. Suatu permasalahan dalam komunikasi antar pribadi di mana komunikator mulai menyampaikan pesannya pada saat penerima belum siap untuk mendengarkannya. Baru yang keenam, mendengarkan secara efektif. Salah satu cara meningkatkan komunikasi yang efektif dapat dilakukan dengan mendengar secara efektif. Yang terakhir, mengatur arus informasi untuk mengatasi hambatan komunikasi, karena beban informasi yang berlebihan adalah dengan mengatur arus informasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.